Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Kadafi Putri dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara saya kepada Pondok Pesantren Sunan Kalijaga Surabaya yang berjudul Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pondok Pesantren Sunan Kalijaga Surabaya. Pondok pesantren ini beralamat di Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Dan yang saya wawancarai yaitu Ibu Nurrohma selaku sekretaris dan guru bimbingan konseling atau guru BK. Kemudian ada 3 pertanyaan yang saya tanyakan kepada narasumber. Yang pertama yaitu sanksi apa saja yang diberikan oleh pondok pesantren kepada pelaku kekerasan seksual. Hasil wawancara sendiri menunjukkan bahwa di pondok pesantren Sunan Kalijaga tidak ada kasus kekerasan seksual yang tercatat pada periode keguruan saat ini. Namun pengurus pondok tetap menerapkan sistem pengawasan dan penegakan aturan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, serta memberikan sanksi yang sesuai jika terjadi pelanggaran tersebut. Kemudian menurut narasumber, meskipun tidak ada kasus kekerasan seksual yang serius saat ini, sebagian besar kejadian yang pernah tercatat di masa lalu cenderung terjadi di Pondok Putra, melainkan lebih berupa candaan yang tidak melampaui batas atau perilaku. Meski demikian, pondok tetap memandang penting untuk menangani hal seperti ini secara serius agar tidak berkembang menjadi perilaku yang lebih berat. Nah, untuk proses pemberian saksi dilakukan secara hati-hati dan bertahap. Jika ada laporan tentang pelanggaran, pihak pondok biasanya itu memulai dengan memanggil korban dan juga pelaku untuk dilakukan interogasi. Kemudian dalam proses ini pengurus juga berusaha untuk memahami runtutan kejadian atau peristiwa dan konteks dibalik masalah yang dilaporkan itu. Kemudian setelah mendapatkan informasi yang cukup, barulah pihak pondok menentukan sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran yang telah dilakukan. Nah, untuk pelanggaran ringan, sanksi hanya diberikan seperti diminta berdiri selama kegiatan mengaji dalam jangka waktu tertentu, seperti beberapa minggu hingga beberapa bulan, tergantung pada tingkat keseriusan masalah. Nah, pendekatan ini tuh juga dimaksudkan untuk memberikan efek yang jerat tanpa merusak kepercayaan diri atau masa depan santri. Namun, jika pelanggaran yang dilakukan itu mengarah pada kekerasan seksual yang serius, pondok mengambil langkah tegas dengan langsung mengeluarkan pelaku dari lingkungan pondok pesantren. Narasumber juga menyebutkan bahwa tindakan tegas ini telah diterapkan pada beberapa kasus di masa lalu dan juga menjadi kebijakan yang tidak bisa ditawar. Nah, langkah seperti ini bertujuan untuk melindungi korban, menjaga nama baik pesantren, serta memberikan pesan yang jelas bahwa kekerasan seksual itu tidak akan ditoleransi di lingkungan pondok. Selanjutnya yaitu pertanyaan wawancara yang kedua, yaitu pendekatan apa saja yang dilakukan oleh pondok pesantren untuk pencegahan kekerasan seksual. Nah, hasil wawancara menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Sunan Kalijaga aktif melakukan kerjasama dengan puskesmas setempat dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. Nah, bentuk kerjasama tersebut biasanya berupa kegiatan penyuluhan atau seminar yang bertujuan memberikan edukasi dan pemahaman kepada para santri mengenai isu kekerasan seksual serta cara mencegahnya. Kemudian penyuluhan ini dilakukan secara rutin dengan jadwal yang cukup fleksibel, yaitu sebulan sekali atau 2 bulan sekali, tergantung kebutuhan dan juga situasi di pondok pesantren. Kemudian puskesmas itu kan sebagai mitra yang strategis memainkan peran penting dalam menentukan tema setiap pertemuan. Nah, pemilihan tema tersebut mempertimbangkan usia dan juga tingkat pemahaman para santri, sehingga materi yang disampaikan dapat lebih mudah dipahami dan memberikan dampak yang cukup maksimal.
Kemudian hal ini menunjukkan bahwa pondok pesantren dan puskesmas tidak hanya memberikan perhatian pada konten edukasi, tetapi juga memastikan bahwa audiensnya itu menerima pesan dengan sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, dengan pendekatan ini, pondok pesantren berharap dapat membangun kesadaran santri terhadap bahaya kekerasan seksual sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih aman dan juga kondusif bagi perkembangan mereka. Selanjutnya, pertanyaan ketiga yaitu apa saja langkah-langkah yang dilakukan pihak pesantren untuk mencegah kekerasan seksual di antara santri. Nah, hasil wawancara menunjukkan bahwa salah satu langkah utama pencegahan kekerasan seksual di pondok pesantren Sunan Kalijaga yaitu dengan menerapkan pendekatan pribadi kepada para santri. Nah, pendekatan ini tuh bertujuan untuk membangun hubungan yang lebih dekat antara pengurus pondok, terutama pengurus keamanan dengan para santri. Melalui hubungan yang lebih personal, pengurus dapat lebih mudah mengenali kondisi emosional dan psikologi santri, serta dapat mendeteksi tanda-tanda yang mencurigakan atau mengarah pada adanya potensi masalah, termasuk kekerasan seksual tersebut. Kemudian para pengurus juga memberikan perhatian ekstra kepada santri yang cenderung pendiam atau tertutup. Hal ini dilakukan karena santri yang pendiam itu sering sekali enggan untuk berbicara atau melaporkan kejadian yang mereka alami atau ketahui, terutama jika itu berkaitan dengan isu sensitif seperti kekerasan seksual. Dengan menjalin komunikasi yang lebih intensif, pengurus pondok berharap dapat menciptakan rasa terpercaya di antara santri, sehingga mereka itu merasa aman untuk berbicara atau mengungkapkan perasaan mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.